Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Nah, baru tadi aku nonton dari acara peluncuran dari Poco M3 Pro. Jadi Poco M3 Pro bisa kalian beli tanggal 2 Juli. Jadi hari Jumat besok udah kalian bisa beli di Mi Store atau auto resmi yang terdekat. Jadi seperti itu yang disinyalir. Nah, langsung aja aku tembak ke isi dari intinya versi saya ya. Untuk kali ini, I'm sorry Poco M3 Pro. Untuk saudara-saudara kalian dari Poco F3, kalian udah berada di jalan yang benar. Poco F3 adalah HP yang terbaik. Walaupun ada Samsung A72 5G, kayaknya Poco F3 akan tetap menjadi jawaranya deh. Itu sudah jelas, it's good. Terus untuk yang Poco X3 Pro, wah HP gamingnya ini walaupun harganya 3 jutaan, performanya nggak bisa dianggap main-main loh. Aku main di emulator PS2 yang berat sekali, komputasinya tuh berat banget. Itu bisa dilibas dengan Poco X3 Pro. Dan untuk Poco M3 Pro, waduh, gila. Kali ini saya harus mengucapkan maaf kepada Poco M3 Pro dan Realme 8 5G. Jadi, Realme 8 5G kemarin menobatkan dirinya sebagai HP 5G termurah di Indonesia. Nah, mengetahui Poco M3 Pro mau hadir, aku jadi sering bilang, ini paling murah cuma berapa minggu aja, paling 2 minggu aja. Dan setelah tadi keluar harganya Poco M3 Pro, aku bilang, I'm sorry Poco, kayaknya memang Realme 8 5G kali ini yang beneran merebut spotlight dan benar-benar bisa membuktikan perkataannya bahwa dia adalah HP 5G termurah di Indonesia saat ini. Good job buat Realme. Tapi jangan berhenti sampai di sini aja ya Realme ya. Terus desek si Xiaomi, terus desek si Poco biar kita bisa dapat harga yang lebih murah di seri Poco kelak. Atau Poco juga jangan menyerah, kasih harga-harga yang lebih affordable lagi di next handphonenya, biar Realme juga ngasih yang lebih murah lagi, sehingga kita sebagai user, kita yang diuntungkan. Jadi di sini ternyata saya bukan Mi fan ya, saya adalah mending fan. Yang penting murah, yang penting dapat banyak, itulah jalan ninja saya. Jadi udah tadi juga kalian lihat juga ada VTuber juga, jadi otomatis kalian pemakai Poco adalah wibu sekarang. Nggak bercanda. Oke, dari harganya tadi udah aku bahas ya, langsung aku tembak di awal. Untuk yang Poco M3 Pro, untuk varian yang tertingginya tuh cuma 6128 aja, sayangnya 6128. Untuk varian terendahnya ada di 664. Untuk yang terendahnya harganya 2,6 ya 2599. Untuk varian yang tertingginya itu ada di 2999. Nah, itu mengapa aku bilang dia kalah sama Realme 8 5G. Soalnya Realme 8 5G di flash sale-nya dengan harga 2999 yang aku beli ini, dia dapat 8128 dan speknya hampir mirip. Kecuali kayak storage-nya mungkin kalau Realme 8 5G masih UFS 2.1, kalau Poco M3 Pro nanti udah 2.2. Tapi buat saya pribadi UFS 2.1 dan 2.2 sih nggak terlalu beda ya. Gap-nya tuh nggak terlalu beda dan lebih penting jumlah RAM menurutku daripada tipe UFS-nya kalau cuma 2.1 dan 2.2. Kecuali kalau si Poco berani ngasih 3.1, nah itu beda cerita. Jadi kita bahas dulu speknya. Ini aduh rame ini loh. Jadi Poco M3 Pro dia tuh pakai Dimensity 700 persis dengan Realme 8 5G dan Samsung A32 yang udah rilis ya ini ya. Harganya 3,2an atau 3,3 kembali 1000. Kalau kalian ikut pre-ordernya di Samsung websitenya masih dapat Smart Band, Samsung Fit atau apa gitu. Nah, Poco M3 ini dia pakai Dimensity 700 dengan 7 nanometer. Processing power up-nya tuh sampai 2.2 GHz. Dia pakai Mali G57 untuk GPU-nya. Dia udah support dual SIM 5G seperti yang Dimensity sekarang juga udah support semua dari Vivo V21 sampai Realme 8 5G. Terus 7 nanometer prosesor, UFS 2.2, layar 90 Hz, layar Full HD 6,5 inch dot display,
refresh rate 90Hz, L1 certification, jadi kalian bisa nonton Netflix-nya tuh udah bisa Full HD, 91% screen to body ratio, Corning Gorilla Glass front, tapi nggak tahu Gorilla Glass berapa, 360 light sensor, dynamic switch untuk ganti layar ke 30, 50, 60, sampai 90 kalau nggak salah tadi. Terus ada 50.000 baterai mAh dan chargernya juga sama selevel dengan Realme 8 5G, 18 watt aja. Tapi dikasih chargernya 22,5 watt. Jadi kencengan chargernya daripada yang bisa diterima HP-nya. Kameranya juga sama persis setupnya, 48 megapiksel. Walaupun ini triple kamera, pada akhirnya yang kalian pakai serasa cuma satu kamera aja. Ya not bad sih harga segini, mungkin emang yang bisa kita dapat cuma segini aja. Terus dia ada 3 warna, Power Black, Power Yellow, dan Cool Blue. Dan masih nggak lupa masih ada IR Blaster. Nah ini IR Blaster kalian nggak akan bisa dapat di Realme 8 5G. Tapi kalian bisa dapat di HP Xiaomi di Poco M3 Pro. Dia udah NFC juga, terus headphone jack dan FM radio, dan beratnya 190 gram. Kalau si Realme 8 5G beratnya tuh ada di mana nih? Ada di 185 gram. Jadi menurut GSM Arena, Realme 8 5G ini akan lebih ringan daripada Poco M3 Pro nanti. Terus harganya tadi ya 2599 untuk yang 464. Jadi untuk varian tertingginya 6128 ada di harga 2999000. Jadi 3 juta kembali 1000. Dan di sini ada fitur spesialnya tuh. Kalian bisa tuker HP lama kalian. Ini tulisannya XXX bintang A32. Jadi Samsung A32 kalian akan di harga 2,3 juta. Terus simulasi benefit tambahan ada 400.000. Aku sih nggak terlalu mudeng itu artinya apa. Pokoknya kalau kalian mau TT dari Samsung A32 ke Poco M3 Pro itu bakal rugi banyak deh. Dan kalau kalian masuk ya, kalian masuk di kolom komentar, nggak di FB, nggak di channelku, pasti banyak yang bilang, wah masih, pokoknya intinya Realme 8 5G lebih murah gitu, lebih worth it gitu. Ada beberapa orang yang ngomong kayak itu. Ada yang bilang, wah aku terkejut karena nggak sesuai ekspektasi gitu. Ya, gimana ya? Aku lihat dari komentarnya sih banyak yang sedikit merasa kecewa karena harganya tidak bisa sejago dan se-affordable si Realme 8 5G ini. Jadi buat kalian yang mau beli si Poco M3 Pro nanti ada di tanggal 2 jam 10 di Mi Store. Kalau kalian ada Mi Store dekat rumah, ke Mi Store aja atau ke Auto Resmi yang counter-counter yang kerja sama Mi Store. Itu juga bisa juga. Terus ada 2 varian, 464 dan 6128. Kalau buat aku pribadi nih ya, aku nggak di-endorse sama sekali. Tapi buat teman-teman kalau mau ambil yang Poco M3 besok, aku saran sih ambilnya kalau bisa yang 6128. Karena pengalamanku pakai HP Xiaomi tahun ini di RAM 4 itu rasanya kurang banget. Sesak banget RAM-nya. Yang dimana akhirnya itu prosesnya kayak sedikit terlambat. Aplikasi itu jadi nggak bisa standby semua gitu. Jadi harus ada yang ditutup, harus ada yang dibuka. Kalau di sini dibuka, yang di sana ditutup. Jadi gantian. Karena RAM-nya terlalu sempit untuk yang RAM 4 GB. Kalau kalian ada dana lebih sih, mending beli yang 6128 daripada yang 464. Saranku sih seperti itu. Tapi kalau kalian masih pengen yang 464 juga oke-oke aja, tapi harus agak sabar dikit makainya. Dan buat kalian yang udah dapat Realme 8 5G versi flash sale kemarin di 299, congratulations, ini adalah HP 5G termurah di Indonesia saat ini. Aku tidak menyangka loh jadi bisa mengatakan hal ini gitu. Padahal biasanya kan Poco, Xiaomi selalu menjadi killer, membunuh brand-brand sebelah. Untuk yang Poco M3 Pro kali ini ya mungkin dia bisa ya menggoyang dari Samsung A32. Tapi kayaknya kok seharusnya harganya tuh bisa ditekan lagi gitu. Apa gara-gara tadi ada VTuber atau ada mengundang artis-artis ya sekarang ya? Aku nggak tahu sih. Tapi kalau si Poco bisa dengerin dengerin saranku, ya emang sih kalau acara peluncuran kalau ada artisnya itu meriah. Jadi kelihatan kayak brand yang beneran mature gitu. Tapi sebagai Poco fans,
sebagai Mi fans, sebagai mendang-mending fans, kebanyakan kami tuh kepinginnya yang lebih affordable lagi. Kalau bisa ya harga kalau bisa ya 6128 harganya ada di 2,8 lah atau gimana gitu, biar ada gesek-gesekannya gitu. Nah, tapi ini harganya jadi sama kayak si Realme 8 5G, tapi RAM-nya lebih kecil. Padahal RAM itu buat aku sih rada krusial ya. Tapi walaupun ya buat aku nih, kalau kalian pakai RAM 6 atau RAM 8 itu tuh masih sama-sama aja sih, masih 11-12 sih. Masih mirip-mirip gitu. Nah, tapi kalau sampai ke RAM 4 itu pengalamanku tahun ini pakai RAM 4 udah nggak cukup banget. Jadi segitu aja video kali ini. Mungkin banyak yang nge-dislike video ini habis ini karena mungkin saya dikira jadi brand jadi sales sebelah gitu. Tapi aku memihak kalian yang pengen cari HP 5G termurah. Aku memihak kalian, aku nggak memihak brand manapun kali ini. Jadi kalau kalian cari HP 5G termurah saat ini yang dapatnya paling banyak ya ini Realme 8 5G. Untuk kali ini Poco M3 Pro masih kurang kayaknya. Tapi ada kelebihannya juga dibanding dengan Realme 8 5G. Yaitu di atas ini, di bagian Poco M3 Pro ada IR Blaster. Dan selain itu, Poco M3 Pro untuk storage-nya, dia tuh ada di UFS 2.2. Kalau Realme 8 5G ada di 2.1. Nah, kalau kalian merasa itu sebuah keunggulan yang layak untuk dikejar, ya go aja gitu. Nah, terus di Realme ya, untuk informasi aja, di bagian RAM-nya tuh dia ada kayak nambahin RAM gitu, dari 2GB, 3GB, sampai 5GB. Aku sih kurang ngerti ya, ini apa ya. Jadi kalau aku ngira kayak misalkan kayak Vivo V21, itu artinya ada space dari storage yang bisa dialokasikan sebagai mungkin pengganti RAM sedikit gitu, tapi bukan menggantikan RAM secara seutuhnya. Jadi itu plus minusnya dari Poco M3 Pro dan Realme 8 5G. Jadi sekian aja videonya, terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Nah, buat kalian nih, silahkan komentar di bawah nih, Realme 8 5G di harga 2999 atau Poco M3 Pro di harga 2999 tapi dapatnya 6128. Silahkan berkomentar di bawah, jangan baku hantam, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Let's go.